Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan setelah sukses menggelar LPS Banking Awards 2022 yang pertama pada tahun lalu, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS kembali menyelenggarakan event serupa yakni LPS Awards 2023 dan acara ini merupakan bentuk apresiasi LPS kepada industri perbankan yang telah berperan aktif dalam memajukan industri keuangan. Selain memberikan apresiasi kepada para stakeholders, LPS Awards 2023 juga menjadi sarana sosialisasi bagi masyarakat mengenai program penjaminan simpanan. Dengan ajang ini diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan semakin meningkat karena simpanan di bank dijamin oleh LPS ya. Dan untuk membahas mengenai LPS Award apresiasi kepada perbankan dan stakeholder sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel Bapak Hermawan Wibowo. Beliau adalah Kepala Kantor Persiapan PRP dan Hubungan Lembaga LPS dan juga Bapak Eko B. Supriyanto. Beliau adalah Chairman Infobank Media Group. Apa kabar Bapak-bapak? Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih sudah hadir pagi-pagi udah digangguin ya. Terima kasih untuk perbincangan-perbincangan yang kemudian kita akan sampaikan pada hari ini dan tentu saja mengenai LPS Award 2023. Saya ke Pak Hermawan terlebih dahulu. Apa sih Pak yang melatar belakangi diselenggarakannya acara ini? Oke, jadi ini sebenarnya yang tahun ini yang kedua kali. Jadi tahun pertama itu di 2022 sama kita bekerja sama dengan Pak Eko juga. Di 2002 itu kita namakan LPS Banking Awards. Jadi ini bentuk apresiasi kami dari LPS kepada industri perbankan. Nah di 2023 ini kita lebih luaskan lagi, nggak cuma ke perbankan, tapi juga kepada stakeholder yang lain, terutama dengan rekan-rekan di media yang telah banyak mensupport LPS dalam sosialisasi LPS. Jadi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, inklusi keuangan, kita banyak bekerja sama dengan media, dengan industri perbankan untuk terus menumbuhkan literasi maupun inklusi keuangan di Indonesia. Baik. Salah satu bentuknya tadi, kita melakukan penilaian, tentunya bekerja sama dengan tim dari Pak Eko, dari Infobank, bank-bank mana aja, industri mana aja, media mana aja yang aktif dalam mensosialisasikan LPS, dalam literasi keuangan, dalam inklusi keuangan. Nah, itu salah satu bentuk apresiasi kita ke industri perbankan dan stakeholder. Ya, bedanya kalau yang 2022 spesifik ke banking, tapi yang 2023 ada stakeholder lain, stakeholder lain, media begitu ya. Oke, saya ke Pak Eko. Pak Eko sebagai salah satu juri dalam acara ini, bagaimana sih Anda kemudian melihat upaya perbankan sendiri untuk melakukan edukasi literasi keuangan kepada masyarakat sejauh ini? Kami sudah 2 tahun bekerja sama dengan LPS. Kita satu visi. Infobank menganggap bahwa problem di kita ini adalah mengenai antara jurang inklusi dan literasi. Ya. Nah, kami menganggap ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, hal-hal apa yang kita nilai? Yang pertama adalah keaktifan mereka di dalam melakukan literasi, program-program literasi ke masyarakat. Tidak hanya kualitas produk atau inovasi, tetapi juga sebaran. Bagi mereka yang sebarannya tingkat nasional itu akan jauh lebih baik. Kemudian mengenai program-program LPS, kami menganggap LPS adalah salah satu pilar penting di dalam stabilisasi sistem keuangan. Dan itu adalah satu visi dengan kita. Maka kita turut mendorong sosialisasi LPS. Semakin banyak orang memahami fungsi dan peran LPS, maka masyarakat itu juga akan semakin aware di dalam melakukan simpanan masyarakat. Itulah yang menjadi dasar kita, yaitu kualitas program, kemudian tidak hanya program literasi keuangan, tetapi juga program sosialisasi yang dijalankan oleh LPS diaminin oleh perbankan. Itu menjadi sangat penting karena itu kunci penting di dalam keberhasilan stabilisasi sistem. Lalu bagaimana kemudian LPS melihat upaya-upaya di perbankan sendiri untuk meningkatkan literasi keuangan di masyarakat? Nanti kita akan bahas saja berikut ini Pak Hermawan ya. Dan Pak Eko kita akan jeda sejenak dan bersama kami saja kami akan segera kembali.
Terima kasih Anda masih bergabung sama kami dan saya masih berbincang bersama Pak Hermawan dari LPS dan juga Pak Eko dari Infobank. Saya ke Pak Hermawan tadi terkait yang saya sudah tanyakan sebelum jeda Pak Awan mengenai evaluasi LPS sendiri terhadap peran perbankan di Indonesia dalam mendorong literasi keuangan di masyarakat itu sejauh ini seperti apa findings dari LPS? Oke, tadi sudah disampaikan oleh Pak Eko. Salah satu PR kita adalah mengecilkan gap antara literasi dan inklusi. Kalau dari data survei terakhir dari OJK itu inklusi keuangan kita sudah relatif tinggi, sudah 85%. PR-nya memang ada di literasi keuangan, itu yang masih sekitar 50%-an. Jadi ada gap sekitar 35%. Kita sendiri, ini sebagai PR kita bersama dari KSSK, dari OJK, LPS, BI, Kementerian Keuangan, dan industri perbankan secara keseluruhan. Karena yang paling besar impact-nya itu adalah industri perbankan. Mereka yang punya jaringan, punya produk. Kita lihat kita bersama sudah mulai aktif untuk terus meningkatkan literasi keuangan ini. Dan ini tercermin dari hasil survei yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kita lihat banyak produk-produk dari perbankan yang sudah mulai menyebar ke seluruh masyarakat. Nggak cuma bank umum tapi BPR. Mereka sudah mulai menabung. Kalau dari sisi LPS sendiri, LPS sebagai lembaga penjamin tentunya kalau masyarakat tahu bahwa simpanan yang dijamin, mereka kan lebih nyaman. Mereka kan lebih mau menabung, mau lebih mudah mengolah keuangannya karena mereka yakin. Simpanannya jangan diputar di luar industri perbankan, tapi masukin ke industri perbankan supaya duitnya itu bisa lebih produktif. Baik, Mas Wiki. baik. Dan secara tabungannya sendiri juga dijamin oleh LPS begitu ya, sampai dengan 2 miliar rupiah kalau tidak salah. Sampai dengan 2 miliar rupiah dengan syarat 3T yang harus terpenuhi. Ya. Catat, kemudian tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS dan tidak terlibat fraud. Oke, itu juga ya kemudian paling penting diketahui oleh masyarakat. Mengenai LPS sendiri, saya ke Pak Eko lagi, mekanisme untuk menjaring berbagai upaya-upaya untuk melakukan literasi keuangan kepada masyarakat dari perbankan seperti apa dari penyelenggara gitu ya, dan kriteria-kriteria yang dinilai itu apa saja Pak Eko? Yang pertama kami menggunakan artificial intelligence. Jadi bagi bank-bank yang secara aktif membuat program literasi ke masyarakat, kita kelompokkan ada bank umum dan juga BPR. Bank umum itu hampir seluruh bank mengikuti. Setelah kita tercapai mereka yang dianggap mempunyai program dan frekuensi yang besar, maka kita minta membuat proposal. Apa sih program yang dijalankan? Nah, setelah kita anggap proposal, baru kita menilai secara fair dan secara secara objektif menurut Dewan Juri yang terdiri dari Perbanas, dari Perbarindo, dari independen media, kemudian dari LPS sendiri, itu menentukan beberapa pemenang. Memang di Bank Buku 4 atau KBMI 4 itu luar biasa programnya. Tetapi kan kita harus tetap memilih mana yang paling baik kita nilai. Betul. Kemudian KBMI 3, kemudian KBMI 2, itu yang kita nilai. Tetapi yang membuat kami bangga itu adalah keikutsertaan BPR yang luar biasa sekarang. Teman-teman BPR ini sudah mulai aktif dan ikut membuat program mensosialisasikan literasi keuangan dan juga sosialisasi tentang keberadaan LPS. Ini menjadi kunci penting dan saya berharap dan saya yakin tahun 2024 pesertanya mungkin akan semakin banyak, semakin keren untuk itu. Karena saya yakin, Infobank yakin bahwa semakin banyak orang berbicara mengenai literasi, maka akan semakin baik. Jangan sampai publik itu membeli kucing dalam karung, ya kan? Membeli yang dia tidak tahu. Ya, betul sekali. Seperti Pak Awam tadi, istilahnya ya semakin banyak orang yang paham akan semakin bagus. Mengecilkan gap tadi. Betul. Itu menjadi sangat kunci penting, apalagi di dalam situasi yang penuh tidak pasti ini. Orang membeli investasi abal-abal, ya kan? Dan itu kita nggak mau terjerumus karena nilai setitik susu sebelangka rusak semua gitu kan. Dan kami berharap
orang menabung dia di bank, Ya. ya kan? Orang menabung ya bank beneran. Artinya yang ikut program LPS dan ikut penjaminan sesuai dengan yang ditentukan untuk itu. Ya, Dan mengenai kami yakin literasi ini akan terus meningkat. Betul. Dan peran LPS luar biasa. Dan ini sesuai dengan visi kita 5 tahun ke depan, yaitu literasi keuangan, kemudian literasi digital dan literasi cybercrime. Dan kita ingin membentuk masyarakat Indo itu melek secara finansial, Betul. melek secara digital dan melek secara cybercrime. Betul. Kalau kita lihat sekarang ini kan banyak investasi abal-abal, semua menjadi korban. Kemudian ada mau menabung di bank yang di atas bunga penjaminan, itu kan enggak baik. Apalagi sekarang situasi ketat likuiditas, Betul. dua-duaan ini gitu kan. Betul. Ini mengenai literasi ini juga menjadi sebuah pekerjaan rumah bersama begitu ya. Semua harus bergerak begitu. Saya ke Pak Hermawan lagi. Apa sih Pak Hermawan yang kemudian Anda lihat dari peran perbankan sendiri yang harus ditingkatkan untuk mendorong literasi keuangan masyarakat lah ke depan? Oke, mungkin saya lihat dari sisi LPS ya, dari sisi penjaminan. Dari sisi penjaminan kita selalu menghimbau perbankan itu untuk terus mensosialisasikan mengenai LPS, selalu memasang stiker bahwa bank ini menjadi anggota penjaminan LPS. Kemudian tadi yang sudah disinggung oleh Pak Eko, kita punya tingkat bunga penjaminan loh. Itu jangan, kalau bisa masyarakat itu ketika menabung uangnya itu tetap aware dengan tingkat bunga penjaminan. Kalau di atas tingkat bunga penjaminan harus ada transparansi, harus diberitahu konsekuensinya apa. Itu juga nanti ujung-ujungnya ke literasi juga, ke tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Kalau masyarakat percaya pada perbankan, ada lembaga penjaminan, mereka tentu akan lebih mudah untuk percaya pada bank untuk menabung uangnya di bank. Jadi kita tetap encourage, kita tetap meminta bank untuk tadi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terkait dengan penjaminan itu harus dipenuhi supaya ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya masyarakat merasa aman bahwa yakin uangnya itu dijamin di bank. Itu Mas Yuki. Baik, oke. Mengenai awardingnya sendiri, ini kan pasti selalu ada pengkategorian gitu ya. Nah ini kategori-kategorinya apa saja Pak Eko? Yang pertama bank dengan literasi keuangan terbaik. Dengan kriteria yang tadi. Yang kedua adalah bank yang bisa mensosialisasikan LPS dengan sangat baik. Terus yang ketiga itu adalah menurut ukuran LPS dengan kategori khusus itu. Kategori khusus terkait dengan tadi kewajiban-kewajiban yang harus disampaikan oleh bank kepada Baik, itu kategori-kategorinya ya. Yang penting bank mana dengan literate terbaik menurut kita. Betul. Literate terbaik yang tadi, kemudian bank mana yang bisa mensosialisasi program LPS. Karena sosialisasi program LPS ini menjadi sangat penting. Kalau masyarakatnya melek secara keuangan, maka bank akan banyak dibanjiri dana pihak ketiga. Kalau dana pihak ketiganya dengan baik sesuai dengan program penjaminan, maka cost of fund juga akan turun. Sehingga akselerasi kreditnya juga akan semakin meningkat. Kalau akselerasi kredit semakin meningkat, maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat secara berkualitas. Jadi itulah peran penting ke belakangnya. Jadi kita tidak hanya melihat literate, tapi efek berlipat gandanya ke belakang itu. Betul sekali. Saya yakin Kredit juga yang tumbuh Iya. dengan harga yang relatif murah, maka ekspansi juga akan tumbuh, ekonomi juga tumbuh, masyarakat Loh Jinawi, adil makmur Loh Jinawi apa itu? Maripah Loh Jinawi, ya kan gitu. Ini saya yakin juga Dewan Juri ini apa namanya cukup terchallenge untuk kemudian menilai berbagai macam inisiatif literasi keuangan dan edukasi kepada masyarakat Betul, dan perbankan. inisiatif. Karena banyak sekali ratusan tadi katanya ya, ratusan. program-program yang didaftarkan ya. Bukan, ratusan dan ribuan berita. Oke. Ya kan? Kemudian harus mencakup seluruh Indonesia. Ya kan? Ini agak ketat penilaiannya. Jadi tidak hanya yang dinilai di media, tetapi kualitas program itu lewat proposal gitu kan. Itu yang menjadi Makanya pas awal proses penilaiannya menggunakan AI tadi ya? Iya betul. Ya itu kita nggak bisa nolak itu. Baik. Oke, Pak Hermawan, ini kita tahu LPS kan setiap tahun lah ya, dimulai dari tahun 2022 mengadakan awarding seperti inilah. Beberapa waktu yang lalu diadakan LPS Banking Award. Lalu ekspektasinya diadakan LPS Award di tahun ini ataupun setiap tahunnya lah. Outputnya yang diharapkan apa saja Pak Hermawan? Oke, sebenarnya tadi ini apresiasi kita kepada industri perbankan.
Dimulai di 2022, kita lanjut di 2023 dengan kita expand pesertanya menjadi media. Nanti insya Allah di tiap-tiap tahun akan berlanjut terus. Outputnya dengan kita mendorong perbankan untuk lebih meningkatkan literasinya, sosialisasinya, ujung-ujungnya nilai literasi keuangan kita terus meningkat. Dan ujung-ujungnya tadi, Gemah Lipah Roh Jinawi itu yang benar banget. Ujung-ujungnya kalau masyarakat tuh semakin masyarakat tuh meningkat literasi keuangannya, bagaimana mereka memanage keuangannya, ujung-ujungnya mereka punya tabungan untuk di hari tuanya. Emang tidak bisa dipungkiri nanti akan menuju masyarakat yang lebih baik. Jadi ujungnya ke sana, kita tarik ke sana. Goal besarnya itu ya? Goal besarnya itu. Caranya seperti ini, pelan-pelan kita dorong industri untuk terus meningkatkan program-programnya, program-program literasinya, sosialisasinya. Ujungnya end state-nya itu di sana. Baik. Saya ke Pak Eko lagi. Tadi mungkin sempat disinggung bahwa memang dari upaya Dewan Juri sendiri untuk menilai berbagai macam inisiatif dari perbankan ini cukup ter-challenge lah ya. Mungkin challenge-nya apa aja bisa dielaborasi Pak Eko pada saat menilai? Tantangan terbesar di dalam penilaian ini itu hampir pasti nilainya itu untuk Bank KBMI 4 itu Tipis-tipis. Tipis-tipis. Sehingga beda tipis ya. Adjustment juri sampai kita ulang 2-3 kali ya kalau nggak salah untuk menentukan di KBMI 4 karena nilainya tipis-tipis. Dan saya salut banget dengan KBMI 4. Itu programnya masif, inisiatifnya besar, kemudian cakupannya seluruh Indonesia, dan kemudian program-programnya inovatif. Ini keren buat kita. Terus kemudian yang Bank KBMI 3 jumlahnya semakin banyak, inisiatifnya banyak, memang agak sedikit beritanya gitu kan, tetapi kualitas programnya juga semakin bagus. Itu yang tadi saya katakan adalah BPR. Jadi kami ingin melihat kalau masyarakatnya sudah literate, maka kalau ada apa-apa itu mudah kita tangani. Nggak panik loh. Gitu kan? Oke, kalau ada bank bermasalah dan ditutup, masyarakat tenang saja, nggak perlu panik, nggak perlu bank run gitu kan. Dan sudah literate, saya sudah membeli produk dengan benar di bawah program nilainya di bawah program penjaminan, suku bunganya di bawah program penjaminan kan tenang. Betul. Karena sekecil apapun, bank apapun kalau terjadi sesuatu maka akan menimbulkan social panic ke nasabah yang lain. Dan kami tidak ingin itu. Dan kami menyaksikan ini selama 30 tahun terakhir, bahwa sekecil apapun kalau ada bank bangkrut pasti panik. Dan kita tidak ingin itu terjadi, karena kepanikan akan menimbulkan sistemik yang lain. Baik, yang bisa dipastikan lalu nanti yang penerima awards-nya nanti begitu kalau nggak salah akan diadakan 6 Desember, berarti besok 6 Desember, ya? Besok kita. Ini adalah terbaik dari yang terbaik begitu ya, karena memang dari Dewan Juri sendiri sangat-sangat ter-challenge untuk kemudian menilai dan juga menentukan siapa saja penerima awardnya. Oke, terkait dengan industri perbankan sendiri seperti kita tahu bahwa ini adalah sebuah industri yang highly regulated Pak Hermawan. Sebetulnya kalau Anda lihat sendiri mengenai bagaimana sebetulnya tata kelola perbankan sendiri sejauh ini seperti apa dan apakah kemudian adanya award ini juga diharapkan dapat juga meningkatkan lah ya tata kelola di industri perbankan supaya kemudian semakin baik dan semakin baik gitu. Oke. Tadi disampaikan oleh Pak Eko, ada salah satu kriteria itu yang diserahkan ke kami di LPS. Itu salah satunya kita menilai tata kelola, tapi tentunya tata kelola yang dalam kontrolnya LPS. Di mana di dalam hal ini ada beberapa laporan yang kita minta dari perbankan. Ini ujungnya sebenarnya tata kelola juga. Itu ada laporan mengenai SCV, Single Customer View. Jadi kita pilih mana bank umum yang paling baik melaporkan Single Customer View ke LPS. Kemudian kalau untuk BPR itu laporan bulanan, laporan BPR kepada LPS. Mana yang paling tertib, tidak ada kesalahan segala macam itu. Kalau untuk SCV sendiri, untuk tahun ini memang baru dimintakan untuk bank umum, tapi ke depannya untuk BPR juga akan kita mintakan untuk single customer view itu. Jadi mungkin untuk tahun-tahun ke depan, untuk BPR selain laporan tadi, laporan rutinnya juga akan kita nilai juga pelaporan SCV-nya. Tapi untuk sekarang baru dua itu, bank umum SCV, BPR untuk pelaporan.
Itu yang Termasuk kepatuhan membayar premi gitu ya. Pak itu udah nggak saya tanya Pak Eko. Patuh semua, alhamdulillah Oke. luar biasa kalau itu. Baik, baik, oke. Untuk kemudian pertanyaan terakhir saya ke Pak Herwan, singkat saja Pak Herwan, soal ekspektasi terhadap peningkatan tata kelola perbankan ke depan seperti apa dari point of view LPS? Oke, memang nggak bisa dipungkiri ya, bank itu industri yang highly regulated. Tata kelolanya itu sangat rigid. Yep. Dan makin baik tata kelolanya, itu juga akan menimbulkan kepercayaan masyarakat yang lebih baik. OJK juga sudah mensyaratkan untuk tata kelola itu sangat rigid. Mereka punya RBBR, Risk Based Bank Rating. Jadi bank itu dikasih peringkat dari 1 sampai 5 mana yang paling baik, walaupun itu sifatnya konfidensial ya. Di situ udah sangat-sangat ketat. Jadi dari sisi LPS kita mendorong ya tadi yang masih dalam kontrol LPS. Dalam kontrol LPS tadi itu selain SCV sebenarnya kita punya lagi namanya resolution plan. Resolution plan itu tahun ini itu baru bank sistemik, tapi dengan adanya Undang-Undang P2SK itu akan kita tingkatkan menjadi semua bank umum. Itu wajib menyampaikan resolution plan kepada LPS. Baik. Dan itu mulai tahun depan mulai kita jalankan program resolution plan untuk semua bank. Jadi kalau itu sebenarnya resolution plan ini salah satu missing link di industri kita. Kalau kita bandingkan dengan best practice di luar negeri segala macam itu sudah syaratkan untuk resolution plan. Kita agak ketinggalan walaupun sudah kita jalankan. Jadi OJK itu punya recovery plan, LPS punya resolution plan. Kalau itu semua sudah terpenuhi, industri perbankan kita itu sudah sesuai dengan standar internasional semuanya. Semua persyaratan sudah dipenuhi. Jadi dengan seperti itu kita berharap investor juga bisa masuk, bisa lebih percaya kepada industri perbankan. Karena semua perangkat yang dibutuhkan untuk mengelola sebuah bank dengan baik itu sudah dipenuhi semua secara betul. regulasi. Dan juga akan lebih mudah perbankan sih untuk melakukan ekspansi ke Luar negeri juga. Begitu ya. Betul, Baik. itu salah satu konsekuensinya itu. Karena Baik. dianggap sudah memenuhi semua standar, mereka bisa expand ke luar negeri. Baik, terakhir ke Pak Eko, akan diadakan kapan, di mana, jam berapa, dan harapannya untuk event LPS Award ini apa? Harapannya adalah ini adalah menjadi salah satu motivasi bagi semua orang untuk melakukan literasi. Dan di lingkungan kita adalah di lingkungan perbankan. Kita akan menyelenggarakan besok tanggal 6 Desember di di Jakarta. Kemudian pukulnya adalah di jam 18 sampai selesai. Dan kami yakin apa yang dinyalakan oleh LPS ini akan menerangi Indonesia dalam literasi. Karena ini bukan sebenarnya tanggung jawab LPS semata, tapi ini adalah tanggung jawab dari seluruh kita semua. Betul. Bahwa semakin banyak orang literate, maka akan semakin baik untuk Indonesia. Baik, Saya yakin Herwan, itu. Baik, singkat, mungkin ada yang ditambahkan soal informasi awarding besok? Pokoknya yang sudah menerima undangan dan sudah wajib hadir karena acaranya Akan seru ya? keren dan asik lah pokoknya. Baik, baik. Pak Herwan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Eko juga terima kasih. Sukses untuk penyelenggaraan LPS Award besok ya. Dan pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga berbagai macam informasi yang sudah kami hadirkan dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap berbagi informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian, mewakili rekan Prisa Somodatu dan juga teman-teman yang bertugas undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.